Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Aidil Fikri dan nomor 315 Di sini saya akan menjelaskan dari modul paket tracer, di mana kita akan membahas tentang konfigurasi VLAN dan terang beserta bicycle modenya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke videonya. Di sini saya akan menggunakan dua end device, yaitu PC dan juga saya akan menggunakan dua switch. Di sini saya akan masukkan dulu end device-nya berupa PC. Di sini ada PC 0 dan juga di sini ada PC 1. Lalu di sini saya akan masukkan untuk switch-nya. Switch ini dia. Oke, di sini saya akan menggunakan switch yang 2960. Gunakan sebanyak 2 switch. Di sini switch 0 dan di sini switch 1. Oke. Lalu saya akan menghubungkan antara PC dan juga switch-nya, di mana kalau dari PC ke switch kita akan menggunakan berupa copper strike. Sini saya akan menaruh device Ethernet 0 dan di sini saya akan menaruh di device Ethernet 06 sesuai dari perintah pada modulnya. Oke, lanjut dari switch 1 ke PC 1. Sini kita menggunakan device Ethernet 06 018 dan pada PC kita taruh di device Ethernet 0. Lalu kalau untuk antar switch kita akan menggunakan copper cross, dimana di sini kita akan naruh di device Ethernet 0 dan untuk di switch 1 juga kita menggunakan device Ethernet 0. Oke, lalu kita akan menggunakan yang namanya kabel konsol. Di sini kita colokkan pada PC di RS232 dan juga di switch pada konsol. Begitu juga dari switch 1 ke PC 1. Oke, setelah kita hubungkan, di sini kita akan masukkan IP address-nya, di mana untuk switch IP address-nya yaitu 192.168.1.11. Untuk switch 2 itu 192.168.1.12 dan untuk PCA itu 192.168.10.3 dan PCB itu 192.168.110.4. Untuk subnet mask-nya sama semua, yaitu 255, 255, 255 dan 0. Dan untuk default gateway pada PCA atau di sini adalah PC 0 adalah 192.168.10 dan .1. Lalu untuk PCB atau PC 1 di sini kita menggunakan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Oke, lanjut. Di sini saya akan melakukan setting terlebih dahulu. Ini adalah PC 0 atau PCA. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Untuk masukkan IP address-nya itu kita copy aja. Di sini kita copy IP address-nya. Nah, ini adalah default gateway-nya adalah 192. Oke. Di sini kita paste di default gateway-nya. Oke, sudah. Saya cetak keluar, lalu kita masuk ke PC 1. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, kita masukkan IP address-nya yaitu ini. Untuk subnet mask-nya kita biarin aja, di sini ada 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan konfigurasi, kita akan menjalankan instruction pertama, yaitu build the network and configuration by device setting. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke switch satunya atau switch 0 di sini. Oke, kita masuk ke CLI-nya. Oke, di sini kita langsung enter aja. Nah, di sini kita ada di mode user biasa, lalu kita masuk ke enable untuk masuk ke dalam exit mute, atau seperti user memiliki suatu privilege khusus atau exit mode administrator bisa dibilang juga. Lalu kita jalankan configure terminal. Nah, sudah masuk ke configure terminal, lalu kita setting switch ini bernama S1. Di sini kita menggunakan host name S1. Oke, bisa dilihat di sini switchnya berubah jadi S1. Lanjut, kita akan menjalankan enable secret class, yaitu untuk memberi
suatu password pada saat kita akan masuk ke dalam mode enable, dimana sebelumnya kan belum kita setting nih enable secret class-nya. Nah, kalau setelah kita setting, saat kita akan masuk ke dalam enable, dia akan meminta suatu password, yaitu passwordnya adalah class. Oke, lanjut, kita akan masuk ke line console 0. Kita paste aja. Oke, lanjut, kita masukin passwordnya Cisco dan kita login. Oke, nah di sini line console 0 untuk masuk ke dalam layer ke pertama, dimana itu bisa dibilang seperti kita mencolokkan switch tadi tuh, switch dan PC di pas internet. Nah, saat kita masukkan itu kan kita langsung bisa mengakses ini CLI ini. Nah, kita menggunakan password ini agar saat kita ingin melakukan settingin antar router dan PC dicolokkan menggunakan kabelan. Nah, dia akan masukkan password biar dia nggak bisa langsung akses ke dalam konfigurasi ini, dimana passwordnya di sini kita masukkan adalah Cisco. Oke, lanjut, kita kasih juga password untuk PTY nya, dimana kalau PTY ini agar saat dia terhubung dengan SSH dia tidak bisa asal masuk juga ke SSH nya, ke mode SSH nya, dimana kita beri password juga berupa Cisco. Oke, sekarang kita akan melakukan enkripsi pada passwordnya, dimana tadi kan kita masukkan passwordnya berupa Cisco dan juga kelas. Nah, menggunakan perintah service password encrypt, di sini password tersebut akan di-inscribe. Nah, kita masukkan binary mtd, dimana binary mtd ini akan menampilkan satu string, yaitu authorized user only saat kita akan masuk ke dalam enable tadi itu. Oke, lalu kita akan setting untuk membuat interface VLAN 1. Nah, dengan IP address-nya yaitu ini. Lalu kita masukkan perintah no shutdown dan exit. Oke, lanjut, di sini kita akan mematikan beberapa interface, seperti di sini ada pas internet 02 sampai 05, pas internet 07 sampai 024, dan juga GPI dan juga gigabyte 0/1 sampai 0/2. Nah, bisa kita lihat kalau di sini. Nah, di sini kan kita menggunakan pas internet 06, maka dari itu kita langkah di sini, dimana yang kita matikan adalah pas internet 02 sampai 05, lalu 07 sampai 24. Nah, 06 kita lewat karena di sini kita akan menggunakannya pas internetnya. Oke, lanjut aja. Ini kita akan masukkan perintah shutdown untuk mematikannya. Shutdown. Oke, berhasil dimatikan. Kita exit. Exit dan juga exit dari menu configure-nya. Oke. Lalu kita akan setting untuk jamnya. Clock-nya kita set mengikuti jam sekarang, yaitu ada di jam 20.54.00 saja. Sekarang pada tanggal 13 November 2025. Sepertinya ada kesalahan pada penulisan tanggalnya. Di sini kita harus masukkan bulan dalam bentuk bahasa Inggris. Di sini kita masukkan bahasa Inggris bulan November, saya agak lupa. Yaitu Nov saja.
Oh, salah. Ternyata sudah benar tadi November. Nah, pada bagian ini nanti kita menggunakan titik 2. Oke, berhasil. Lanjut, kita akan copy running config, startup config, dimana kita akan menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat tadi, dimana saat kita melakukan restart pada switch tadi, maka settingan-settingan tadi tetap akan tersimpan. Langsung saja kita enter. Oke, berhasil. Lalu kita akan jalankan juga perintah yang sama pada switch ke 1 atau di sini switch 2. Oke, kita masuk CLI. Kita masuk ke enable dulu. Oke, ini sama seperti tadi, jadi nggak usah saya jelaskan gimana, jadi kita langsung percepat aja. Nah, di sini kan kita akan masuk ke switch 2, maka di sini kita kasih nama hostname itu switch S2. Lalu kita lanjut ke enable secret cache. Secret cache, terus LAN console. Aduh, salah. Enable. Oke. Masuk LAN console, terus masukkan passwordnya berupa Cisco. Enter, terus login. Oke, lanjut untuk LAN VT nya juga. Passwordnya Cisco, terus login. Oke, terus kita juga ada menginskripsi dari passwordnya. Oke, lanjut juga banner sama TD. Ya mungkin perbedaan dari switch 1 dan switch 2 itu ada di VLAN-nya, dimana untuk VLAN satunya tadi di switch 1 kita setting di IP address-nya 192.168.1.11, dan untuk pada switch 2 kita setting di 192.168.1.12. Shutdown. Oke. Terus lalu kita exit. Oke, terus juga interface range-nya juga ada sedikit perbedaan, dimana tadi kan kita menggunakan pada switch 2 kita menggunakan fast ethernet 018, maka dari itu di sini kita lewatin 018 nya karena tetap dipakai. Terus kita shutdown. Oke, terus exit, lalu kita exit lagi. Oke, lalu kita akan set jamnya. Clocknya ya, set pada 20:59 November 2025. Clock set tanggal. Oke, berhasil. Lalu kita akan jalankan copy running config. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita akan coba ngetes. Di sini kita akan coba ping dari PC A ke PC B, lalu dari PC A ke switch 1 dan dari PC B ke switch 2. Kita akan lakukan ping terlebih dahulu. Di ini.
ping sebentar, ke PC 1 berarti PC 2 berarti 192.168.10.4. Coba, nah di sini untuk ping dari PC 1 ke PC 2 itu berhasil. Lalu untuk PC 1 ping ke switch 1 ping 192.168.1.11. Nah, request timeout berarti di sini untuk pingnya itu gagal. Oke. Request timeout. Oke. Lanjut, kita coba dari PC B ke switch 2. Kita akan coba pingnya juga. Untuk ping 192.168.10.12. Kita lihat paket pingnya berhasil. Oke, di sini juga akan menampilkan request timeout seperti pada modul tadi di bagian. Nah, sini dari PC A ke PC B itu berhasil, dan dari PC A ke switch 1 gagal, dan PC B ke switch 2 itu gagal juga. Oke. Terus dari switch 1 ke switch 2 kita coba ping juga di sini. Ping 192.168.1.13 ya kalau nggak salah tadi. 12. Titik 12. Apakah berhasil melakukan ping? Nah, bisa dari sini sukses. Berarti dia berhasil melakukan ping ya. Walaupun tidak sepenuhnya berhasil, di sini adalah 60%. Lalu kita akan jalankan part 2-nya, di mana kita akan membuat VLAN di switch-nya. Pada kasus ini kita akan membuat VLAN di switch 1. Pertama kita akan menggunakan enable dulu. Enable. Lalu kita setting. Kita akan buat VLAN 10. VLAN 10 dengan enable configure terminal. Oke. Kita setting VLAN 10 dengan nama itu operation. Lalu kita setting VLAN 20. Kita akan buat VLAN 20 dengan nama parking lot. Lalu kita buat VLAN 199 dengan nama manajemen, dan VLAN 1000 dengan nama native. Dan kita end. Oke, terus kita coba cek show brief VLAN brief. Oke, bisa dulu di sini. Untuk VLAN defaultnya adalah VLAN 1. Lalu tadi kita sudah membuat VLAN 10, 20, 99 dan 1000. Di sini bisa lihat, di sini berhasil dibuat. Untuk VLAN 10 itu operation, VLAN 20 itu parking lot, VLAN 99 manajemen, dan VLAN 1000 itu native. Oke, bisa lihat di sini sesuai dengan yang ada di modul. Dan kita lihat di sini di bawah ada 4 VLAN defaultnya atau bawaannya, itu FDII default, token ring default, dan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa membuat
VLAN 1002, 1003, 1004, karena di situ sudah dipakai untuk VLAN beberapa VLAN defaultnya. Lalu kita akan setting interface-nya. Pertama kita enable con. Oke, terus kita buat di base internet 06 nya, dimana kita kasih modenya akses. Oke, terus support akses di VLAN 10. Oke. Terus di sini kita coba hapus untuk VLAN 01-nya. Maaf, kita masuk ke VLAN 01. Lalu kita akan coba hapus untuk interface 99-nya. Atau kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk VLAN 9 manajemen aktif. Dan di sini kita tambahin FA06 itu ke dalam VLAN 1. Oke, ini juga sesuai. Oh, maaf, di sini saya setting untuk VLAN 10 itu berisi tentang base internet 06, dan itu sudah aktif. Jadi sesuai juga dengan pada modul. Lalu kita coba show IP-nya. Show IP interface. Oke, misalnya di sini untuk base internet satunya itu up karena untuk menghubungkan antar router. Untuk base internet 06 nya juga up, dan untuk VLAN 1 dan VLAN 99 itu up. Dan di sini karena kita sudah setting untuk VLAN 99-nya punya IP address-nya yaitu 192.168.1.11 pada sini, maka untuk IP address untuk di VLAN 9 sudah ada. Oke. Mungkin kita lanjut untuk VLAN 2 atau switch 2. Oke. Lalu kita akan menjalankan masuk ke configure terminal dulu. Oke. Lanjut kita akan menjalankan perintah yaitu interface. Kita akan menjalankan interface 06 ya. 018 ya. Kita kasih akses mode-nya. Nah, di sini sudah saya setting juga untuk pada VLAN 99-nya itu punya IP address 192.168.1.12. Kita akan jalankan untuk show VLAN-nya. Maaf, kita exit terlebih dahulu. Show
Oke, di sini kita lihat untuk VLAN 10 sudah masuk ke dalam bus internet 18. Oh ya, tadi itu kan kita belum buat VLAN pada switch 2. Nah, tapi di sini kita sudah setting untuk bus internet 018 maaf akan masuk ke dalam VLAN 10. Maka dari itu dia akan otomatis membuat VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dengan nama VLAN 00010. Kenapa 00010? Karena untuk VLAN itu yang setahu saya dia tuh berisi dengan 4 digit ribuan. Maka dari itu dimulai dari digit 0, 00, 10 atau 10. Oke, tadi sudah sampai di VLAN Brave. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke VLAN 1 yang tadi udah ya. Ya sudah. Lanjut ke part 3 yaitu maintain VLAN port assignment and the VLAN database. Di sini kita akan masuk lagi ke switch satunya. Kita akan jalankan VLAN range, dimana kita akan masuk VLAN ke interface di Ethernet 011 hingga 024. Oh ya, configure dulu. Oke, sudah berhasil. Kita akan switch port mode aksesnya. Oke, terus kita akan masuk ke show VLAN brief. Oke, bisa lihat di sini untuk dari PS Ethernet 011 hingga PS Ethernet 024 akan kita pindahkan atau masukkan ke dalam VLAN 11 atau 99. Nah, bisa lihat di sini untuk VLAN 99 atau manajemen dia memiliki port untuk PS Ethernet 011 hingga PS Ethernet 024. Lanjut, kita akan lihat interface-nya juga. Kita juga di sini masuk ke interface dari PS Ethernet 011 hingga 021. Oh maaf, configure terminal dulu. Oke, kita akan masukkan range-nya. Oke, kita akan masukkan ke dalam VLAN 10. Oke, terus N show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di sini pada VLAN 10 kita akan masukkan di mana tadi? Ini untuk VLAN 11 dan 21 dia akan masuk ke dalam VLAN 10. Nah, untuk VLAN 06 itu tadi kan di pada percobaan 1 per 1 tadi ya. Kita sudah masukkan di dalam VLAN 10, maka dari itu dia akan menambahkan VLAN 11 dan juga 21 seperti perintah di sini. Oke. Lanjut, kita akan menghapus VLAN-nya. Kita masuk lagi ke menu configure terminal. Oke, kita akan masuk ke PS Ethernet 024 maaf. Terus no switch port access. Kita tidak akan ngasih satupun switch akses VLAN-nya. Dan kita N. Oke, kita masuk jalan lagi show VLAN brief. Oke, bisa kita lihat untuk PS Ethernet 024. Tadi kan di sini ada 024-nya. Nah, di sini kita sudah hapus dari VLAN 99-nya. Karena untuk interface F024 itu kita hapus akses dari VLAN-nya. Lalu di sini kita akan melakukan remote VLAN-nya. Di sini interface 024-nya. Configure terminal.
Oke. Untuk flash internet 024 nya kita masukkan dalam VLAN 30. Nah, di sini kan VLAN-nya tuh nggak ada, dia akan membuat VLAN 30. Terus kita lihat di sini, kita end dulu. Nah, bisa dilihat di sini dia akan membuat VLAN 30 dengan nama VLAN 0030 dan dia memiliki flash internet yaitu 024 di dalamnya. Di sini juga sesuai dengan pada modul bisa lihat di sini. Lalu kita akan menghapus VLAN 30-nya. Dimana kita akan menghapus dengan cara dulu ke konfigurasi terminal. Oke, VLAN 30. Oke, kita end. Nah, itu berguna untuk menghapus VLAN 30-nya. Nah, misalnya di sini VLAN 30 sudah terhapus. Lanjut lagi aja. Di sini masuk lagi ke flash internet 024-nya. Udah konfigurasi terminal. Oke, masuk cara akses VLAN. Oke. Terus show VLAN brief. Nah, di sini kita akan menghapus akses dari VLAN dari flash internet 024-nya. Setelah juga di sini. Maaf, salah, mungkin Oke, tadi kan untuk flash internet 024 itu ada di VLAN 30. Nah, secara default kalau kita menghapus VLAN-nya atau VLAN 30, maka di flash internet 024 itu dia tidak memiliki VLAN. Nah, maka dari itu kalau VLAN-nya dihapus, dia akan otomatis masuk ke VLAN default atau VLAN 1. Karena VLAN 1 itu merupakan VLAN default dari switch. Jadi kalau misal ada suatu flash internet di dalam suatu VLAN dan VLAN tersebut dihapus, maka dia akan masuk ke dalam VLAN 1. Oke, kita masuk ke part 4-nya, yaitu configure 826 terang dan juga switch-nya. Oke, kita akan masuk ke interface 01, lalu switch port mode. Oke, dia akan memberikan akses interface-nya untuk mengconvert link terangnya. Oke, switch port. Oke, karena switch 1 dan switch 2 terhubung, maka seharusnya dari switch juga menerima pesan yang sama seperti pada switch 0 atau switch 1. Nih, bisa dari sini dia juga menerima pesan yang sama. Lanjut, masuk lagi ke VLAN 1 atau switch 1, maaf. Ini show VLAN brief. Oke, ini kita sudah berhasil. Lanjut, kita show interface dari terangnya. Nah, bisa dilihat sini ada beberapa terangnya, yaitu ada di port F01, 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 dimana bisa di sini ada encapsulation-nya. Bisa di sini juga sesuai dengan pada modulnya. Lalu kita juga lihat untuk di switch 2-nya atau S2-nya, show interface terang. Oke, itu juga bisa kita lihat untuk terang dari switch 1 dan switch 2 ini sama.
Oke, lanjut. Sekarang kita coba melakukan ping dari switch 1 ke switch 2. Kita coba ping 192.168.168.1.12. Kita lihat. Oke, itu gagal. Bentar, mana tadi? Oh ini. Nah, itu gagal. Kalau kita lihat di sini untuk success rate-nya itu 0%. Berarti dia menandakan gagal. Berarti di sini satu kesalahan. Kita coba cek lagi pelan-pelan. Switch 1, coba dari PCB ke CA ke PCB ya. Kita coba terlebih dahulu. Ping 192.168.10.4. Nah, ini berhasil. Lalu coba dari PCA ke switch 1. Oke, request timeout berarti tanda itu gagal. Oke, coba kita digital ping lagi. Kan di sini terjadi kesalahan. Kita coba IP-nya itu 192 ping 192.168.1.12. Ya, sama seperti tadi, success rate-nya 0. Tadi untuk pada di sini tuh salah, atau mungkin pada percobaan saya ada yang sedikit miss. Oke, mungkin kita coba lanjut dulu untuk konfigurasi terangnya secara manual. Oke, coba con. Oke, masuk ke interface 01. Oke, kita switch portnya itu ke mode terang presenter 01 ini. Nah, kenapa F01? Kenapa? Karena pada presenter 01 ini kita hubungkan untuk antar switchnya. Baru kita N, terus show interface terang. Oke, dan kita coba configure terminal, terus kita jalanin interface 01 nya lagi, terus kita short port terangnya itu di native atau VLAN 1000. Oke, terus pada switch 1 atau switch 2 di sini lah ya, kita akan coba show interface terang. Oke, ini adalah interface dari terangnya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mencoba menambah end device-nya. Menambah device berupa saya tambah di sini adalah PC. Oke, di sini PC ditambahkan, lalu saya akan hubungkan PC ke switch satunya menggunakan copper strike. Sini saya taruh di PS Internet 03 saja. Oke, pada switch 1, sebelumnya kita akan masukkan IP-nya dulu. Tadi kan di sini IP-nya 192, berarti kita masukin di desktop, kita masuk background configuration.
192.168.10.5 subnet masnya ini, dan untuk default kitnya kita samakan aja 192.168.10.1. Oke, sudah. Kita masuk ke switch 1 lagi. Oke, kita end dulu. Show VLAN. Oke, bisa kita lihat di sini ada show VLAN. Oke, di sini coba kita tambah untuk VLAN-nya. Di sini kita buat VLAN 13. Konfigurasi dulu. Kita buat VLAN 13 dengan nama itu tes. Terus coba kita exit, kita end dulu, dan kita lihat dari VLAN-nya apa seperti yang dibuat. Nah, di sini masih dibuat VLAN tesnya. Oke, dan coba kita setting untuk memasukkan PCI ini ke dalam VLAN-nya. Oke, mana tadi untuk perintahnya di sebelah sini. Oke. Ntar kita coba untuk apa tadi ya? Kita coba cek di portnya dulu aja. Show VLAN address. Show show IP interface brief. Show IP interface. Oke. Oke, bisa dilihat di sini untuk pada pin tadi saya masukkan di mana tadi? Belum saya setting ya. Oke, tadi untuk di PCB kita colokin di VLAN ke apa tadi ya? Coba di sini kita coba hapus lagi aja. Cancel. Oke, kita coba hapus ini ya kabel lagi. Coba sambung untuk kembali. Oke, di sini sambungkan di 10 ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam switch 1 dan kita akan melakukan settingnya. Ada di sini. Oke. Oke, konfigurasi terminal. Kita masukin untuk interface F.
space f0/10. Oke, kita coba masuk ke dalam VLAN. Oke, di sini kita masukin paste, kita enter. Oke, switch aksesnya ke dalam VLAN, yaitu VLAN 13 ya, VLAN 13. Oke, kita coba N dan kita coba show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di sini untuk PC yang seperti saya buat, dia masuk ke dalam VLAN 13 atau VLAN yang baru saya buat juga, yaitu versi dengan nama tes. Dimana tadi kan untuk PC barunya saya taruh di tes internet 10, jadi itu berhasil. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.